dalam kesempatan ini dikumpulkan oleh SDM, ya kita mohon, kita semua mohon dengan SDM memfasilitasi kita untuk membentuknya atau nantinya memang iya di kalau tidak salah itu kota Jogja itu memang nanti ada apa ya istilahnya koordinator apa ya kayak tim penilaian AKB, tapi mereka memang analis jabatan analis. Jadi secara teknis itu yang melakukan memang Jafung, tapi sekretariatnya itu terdiri dari Pak Sekda, ada BKP SDM, jadi orang-orang yang ya kayak gitu kan tim ya, kayak kita bisa membentuk tim seperti itu. Benar tadi kata Dek Dias gitu, memang tidak BKP SDM sendiri, tetapi memang itu gabungan, dan itu memang yang tadi saya baca juga ini kan memang setara eselon 2 sekretaris daerah. Nah itu nanti baru anggotanya yang lainnya, tapi pembinaan kepegawaian kita BKP SDM kita masuk di dalamnya, tidak bisa lepas gitu. Karena toh nantinya ketika kita itu sudah dinilai nih akan kita misalnya kita butuh 150 atau berapa nih misalnya gitu ya. Kemudian dari butir-butir kegiatan yang sudah kita sampaikan itu ternyata kita lebih nih 180. Itu nanti 150 kita bisa naik dan kita tuh masih ada simpanan 30 misalnya. Dan itu nantinya kan akan dilontarkan ke BKP SDM seperti itu. Sehingga memang BKP SDM selaku pembina kepegawaian itu nggak bisa lepas dari ini semua. Mungkin itu Mbak Wiwi, itu ya, Dias. Mungkin gini aja Mbak Wiwi nggak usah bingung, karena kita pun butuh gitu loh Mbak. Kita pun butuh proses itu untuk kita melangkah apa ya, istilahnya nasib itu tadi kayak Kamila gitu nasib. Nah itu maksudnya gini, mungkin kita benernya dulu Mbak sekretariat sini, tapi kita nggak akan mungkin menutup mata nggak bantuin kok Mbak gitu loh maksudnya. Jadi gini, memang untuk tim penilai sekretarisnya itu biasanya dari BKP SDM. Kita memang dilibatkan di tim penilai itu, misalnya kayak di PPBJ. PPBJ itu kan mereka juga punya tim penilai sendiri. Ketuanya itu kalau nggak salah Pak Yunas. Sekretarisnya tetap dari BKP SDM gitu. Tapi kesekretariatan mereka tetap ada di bagian PPBJ. Lalu Dinas Kesehatan juga keterlibatan kita itu di sekretarisnya tim penilainya itu melibatkan orang BKP SDM, biasanya satu orang analis kepegawaian seperti itu. Lalu ada lagi dari mana ya? Pokoknya yang tim penilainya itu di level kota kita tuh mengirimkan satu orang dia duduk sebagai sekretaris di tim penilai itu. Nah, kami menganalogkan juga seperti itu untuk yang di mana? Untuk yang di kota Magelang. Kita sepakati saja, misalnya ketuanya mau dari OPD, kita tentukan sekretariatnya dulu yang koordinir. Karena memang di beberapa daerah itu yang kayak saya tadi sampaikan, ada yang di perencanaan, ada yang di sekretariat, ada yang di sekretariat daerahnya, bahkan ada yang itu disepakati saja seperti itu. Tapi nanti kalau misalnya untuk tim penilai, keterlibatannya nanti mungkin dari kami ada satu orang yang terlibat di tim penilai angka kredit itu, dan itu memang harus diklatkan. Nanti kita akan coba fasilitasi untuk diklatnya. Entah itu diklat nanti kita tetap akan melakukan tetap kita akan berusaha entah nanti mencari tempat diklat itu di BPSDM atau nanti pelan langsung gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita sepakatnya seperti itu Mbak, dari yang sudah kita lakukan itu, jadi keterlibatan kita dalam tim penilai itu kita hanya sebagai sekretaris. Iya betul, memang iya. Jadi nanti tim penilai itu memang dari jabatan fungsional analis kebijakan gitu. Yang saya tahu kan kita kan yang ada analis kebijakan kan nggak cuma Sekda nih, Capil ada, Satpol ada, semuanya ada. Jadi ketika nanti BIMTEK itu semuanya diikutkan saja Mbak. Dari taruhlah misalnya 200 orang analis kebijakan, ahli apapun misalnya ya, itu semuanya diikutkan, nanti tergantung siapa sing lulus. Karena apa? Karena nanti tiap OPD itu minimal ada satu. Jadi ketika misalnya di Dukcapil nih analis kebijakannya ada 4 misalnya kayak gitu, itu nanti bisa mana yang kira-kira serumpun misalnya gitu, berarti minimal harus ada analis kebijakan di situ. Tim penilainya maksudnya seperti itu. Itu memang nanti seperti itu.
itu Mbak Wiwi. Jadi tidak hanya satu penilaian angka kredit itu wong siji tapi nilai wong akeh, tidak seperti itu. Dan di sini pun juga ada aturannya, siapa sih yang bisa menjadi tim penilai angka kredit itu di sini ada. Semuanya ada seperti itu. Tidak bisa langsung ditunjuk pembedinya mana segala macam. Jadi kita harus dibuat dulu itu ujian, dapat sertifikat, sertifikat sebagai apa tim penilai. Dan setelah itu baru nanti Halo, Waalaikumsalam. Gimana? Datang aja, datang aja. Tak tunggu ya. Belum selesai. Ya, yuk. Mau memulai dari mana? Monggo. Tapi kita sebenarnya bisa juga sih memulai menyusun. Jadi menyusun misalnya gini. Kita kan yang akan dinilai itu kan muda ya. Yang akan dinilai itu di level kota kan pasti muda. Karena yang madya dia langsung ke. Jadi kita bisa nunjuk yang madya itu sebagai ketua tim. Sebagai ketua tim, tapi itu belum dianggap sebagai ketua tim. Jadi misalnya pembentukan nanti kita majukan diklatnya ke plan. Kalau mereka lulus, lah baru mereka bisa menilai. Mbak Wiwi, gini aja Mbak Wiwi. Enaknya seperti gimana? Gini aja. Kota Jogja itu kan sudah terbentuk tim penilai angka kredit. Dari awal dia didampingi samalan seperti apa, mungkin sebaiknya BKPSDM itu mencari informasi dulu. Nanti saya kasih kontak personnya. Beliau sudah bilang sama saya, welcome untuk Kota Magelang BKPSDM-nya. Kalau ingin menanyakan bagaimana bisa tertarik seperti apa. Orang provinsi aja itu juga minta nomor kontak saya yang di Kota Jogja terkait dengan dia juga seperti itu. Karena kita kalau info yang kita dapat dari LAN kemarin, memang tim penilai itu kan memang harus diklat dulu. Minimal ada 2 orang yang lulus diklat. Jadi misalnya kita bikin tim penilai angka kredit itu 5 orang, harus 2 orang itu harus sudah lulus. Tapi mereka membatasi bisa kirim 4 orang, jadi tidak bisa semuanya ikut. Barangkali mungkin karena memang kebutuhannya, kalau dalam bentuk in-house training mungkin bisa ya. Jadi mungkin bisa seperti itu. Tapi kalau LAN kemarin itu membukanya 4 orang, dan kalau sudah ada 2 orang yang lulus itu sudah bisa untuk menilai. Yang lainnya tidak lulus tidak apa-apa. Jadi dari 5 orang itu 2 lulus itu sudah bisa untuk menilai angka kredit untuk teman-teman. Gitu. Kalau dari LAN seperti itu. Cuman memang terus dari LAN juga kemarin memang hanya kita dapatnya ilmu, dapatnya info memang hanya kabupaten hanya di Kota Jogja. Tapi Kota Jogja juga tadi seperti disampaikan pasti nggak akan bisa lah, karena semuanya orang tuh disuruh ke Kota Jogja semua. Karena akhirnya kan Kota Jogja menolak seperti itu. Nah, informasi juga dari LAN, mudah-mudahan dari BPSDM-nya Jawa Tengah itu tuh dia sudah melangkah untuk kemarin itu infonya mereka tuh akan mengadakan diklat tim penilai untuk di kabupaten kota, dan itu kita diminta menunggu seperti itu. Kalau dari LAN itu ini kita sudah yang punya BPSDM, karena dari BPSDM itu akan mengajukan pokoknya akan mensupport untuk terbentuknya tim penilai di tingkat kota, dan itu akan ada diklat untuk tim penilai itu. Itu informasi dari LAN. Dan kalau LAN yang kami tahu juga itu hanya cukup dengan 2 orang tim penilai. Nah, nanti kita mulai terserah teman-teman mau mulai menunjuk atau siapa tahu itu berlakunya hanya 3 tahun untuk tim penilai itu. Jadi dia tidak bisa terus-terusan ya. Minimal kita sudah punya madya 2. Nah, madya 2 itu kan mereka sudah bisa untuk menilai teman-teman yang di muda gitu loh. Nah, yang madya itu nanti kita coba kirim, terus nanti sisanya dari BPSDM 1 sama yang teman dari Anjak mau 2 atau mau 3 nanti kita himpun dulu untuk bisa kita kirim. Jangan semuanya dulu, karena nggak mesti kita bisa mengadakan dalam waktu dekat gitu loh. Biasanya kita hanya ngirim lah mungkin lah. Itu seperti itu Mbak. Itu yang kita dapat info. Jadi minimal kita dapat 2 saja yang lulus sudah bisa untuk kita membentuk tim penilai kredit. Seperti itu. Lalu untuk yang awal sekali kan kita harus yang menunjuk menunjuk administrator admin yang Anjak itu.
Nah, itu teman-teman barangkali sudah mulai bisa menunjuk ya siapa yang bisa bantu untuk sebagai admin dari registrasi NIAKN itu. Itu hanya nanti dari BPSDM akan coba mengusulkan, tapi tetap teman-teman yang ditunjuk dari AJA. Karena itu akan memfasilitasi misalnya pengajuan dupa atau apapun nanti akan difasilitasi sama yang menjadi adminnya itu. Dan itu tidak menunjukkan kalau itu hanya perlu kerelaan. Nah, ini saya baca Mbak Lili ya, tapi syarat untuk menjadi anggota tim penilai: 1. Menduduki jabatan atau pangkat paling rendah sama dengan jabatan atau pangkat atas kebijakan yang boleh. Nah, kok berarti minimal sama kan? Berarti dia analis kebijakan muda. Tapi karena kita di sini udah ada analis kebijakan aja, itu kan minimal. Tapi kita pakai yang maksimalnya aja. Gitu loh. Bukan, maksud saya kalau misalnya kita kan ini loh Mbak, kalau kita membutuhkan misalnya analis jabatan kebijakan kita itu ada berapa orang nih yang mau dinilai gitu kan, kira-kira satu orang itu mampu menilai taruhlah 20 apa 10 misalnya gitu kan. Kalau misalnya kita itu membutuhkan tim penilai angka kecil itu taruhlah 5, jangan kita itu ngirim 5, Minimal 7. Gitu. Maksudnya ini loh kan saya tadi bilang. Jadi Minimal kita angka nggak kredit tahu itu nanti yang lulus berapa minimal orang. 5 orang. Maksimal ya monggo. Yang penting kan ganjil. Lalu yang jadi lagi itu minimal untuk bisa menilai itu ada 2 orang yang lulus. Iya. Nah, 2 orang yang lulus itu kita mau bertahap atau kita mau semuanya. Tapi kalau semuanya itu juga kita pasti harus dalam bentuk in-house training kan, nggak mungkin gitu loh. Kita ngirim semua kan nggak mungkin. Oke, sekarang kita baca yang B ya. Cara untuk menjadi anggota tim penilai itu yang kedua, memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja analis kebijakan. Yang ketiganya dapat aktif melakukan penilaian. Nah, yang B sama C ini kan kita tidak bisa gambling ya. Misalnya, aku tuh nggak tahu ini nanti indikatornya yang mau dipilih seperti apa, tapi di sini memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja analis kebijakan. Saya dapat aktif melakukan penilaian. Ya, jadi ini saran saya sih, kalau misalnya memang kita berapa sih Mbak analis kebijakan di Kota Magelang itu totalnya berapa? Ada cuma satu tambah. Kalau nanti ada penyesuaian bisa berkurang juga. Tapi menurut bertambah nanti lebih dari ini kan sementara 41 ya. Lagi diajukan ke penyesuaian itu ada sekitar 10. Kalau di ACC nanti berubah jadi Totalnya tambah di sini. ya kita ambil aja 45. Satu orang pegang 10. Kalau 5 kita butuh tim penilai lagi berarti kalau kita bisa ya. Atau kita bikin dulu aja, atau itu kan bisa nggak yang terus macet, maksudnya tertutup gitu. Maksudnya kita tuh juga bisa melakukan perubahan gitu. Misalnya 2 orang, misalnya yang dikirim 5 orang ternyata nggak lulus semua, berarti kan gagal kan. Berarti kita mengajukan lagi kayak gitu. Yang mau nggak mau harus seperti itu, karena kan ya kan diklatnya itu juga belum tentu aneh. Kecuali kita nanti coba in-house training gitu. Jadi coba itu masih gini. Mereka bisa nggak kan itu melakukan diklat datang ke Magelang gitu loh, kan itu juga belum tentu bisa. Yang paling dekat kan paling kita ngirim ke BPSDM yang katanya BPSDM Jawa Tengah itu kan memfasilitasi tim penilai angka kredit tim penilai yang ada di kota. Nah, itu yang paling dekat itu programnya itu nanti yang kita paling dekat tanya ke BPSDM itu. Kalau kita akan mengirim mereka ke 35 kabupaten kota kan, nah mereka kasih kota ke Kota Magelang itu berapa orang? Mbak Bibi sudah pernah kontak sama Jogja belum? Kalau belum nanti saya kasih nomor kontaknya supaya nanti dapat menggali informasi keduanya, sehingga nanti ketika mau menentukan kita mau mengirimkan berapa calon tim penilai akademik misalnya kayak gitu, Mbak Bibi sudah punya informasi dari Jogja. Itu kan sebetulnya tuh teman-teman tuh mau aja, nggak apa-apa nanti saya dikasih kontaknya. Ya, saya kasih Tapi kontaknya. prinsipnya teman-teman itu monggo aja segera untuk melakukan berdiskusi mau punya tim
penilaian mana, butuhnya apa. Kalau butuh diklat nanti sampaikan ke kami, nanti kita akan coba kirim. Kalau memang keputusannya kepengen ada in-house training, ya nanti kita akan coba gitu. Kita akan coba ke LAN untuk bisa in-house training mendatangkan mereka. Tapi kan itu jawabannya kan tetap kita tergantung sama LAN, karena LAN itu juga ternyata penuh. Dia dari hari Januari sampai bulan Desember itu kalau lihat agendanya itu dia penuh. Dia hanya bisa kasih kuota, nanti dengan kekuatan yang ada di kita akan coba. Kita akan coba gitu loh. Nah yang paling dekat itu ya mungkin dari BPSDM. Jadi semuanya itu kan saya tadi sampaikan memang ini hal yang baru juga gitu loh. Tapi makanya kita kan coba ini juga mengumpulkan ini sebenarnya kan kemarin itu nunggu dari penyesuaian itu. Kalau penyesuaian kan kita berarti udah punya angka yang pasti ya. Kita punya anjak itu segini gitu loh. Cuman itu kan lama juga sampai sekarang ternyata penyesuaian belum diatur terus, rekomendasinya belum. Nah kita melangkah aja gitu. Nanti dari teman-teman nanti kan akan kita buat grup ya. Nanti kita buat grup, nanti kita coba ajukan siapa yang bersedia, sementara ini bersedia menjadi tim penilai angka kredit. Mbak, untuk membuat tim penilai seperti ini kan, ini bayangan saya ya Mbak, saya nggak tahu ya kalau misalnya salah ya. Ketika misalnya BKPSDM sudah mendapatkan banyak informasi baik dari LAN maupun dari yang sudah membentuk tim penilai angka kredit, kemudian dibuatlah kajian atau kemudian maju ke Pak Sekda misalnya kayak gitu, bagaimana seperti itu, terus kemudian turun perintahnya Pak Sekda seperti apa, jalankan mungkin nantinya itu kan seperti itu. Nah dalam membuat ini kajian atau ini ke Pak Sekda misalnya seperti itu, untuk kita memang butuh tim penilai seperti ini, nanti seperti apa turunnya Pak Sekda seperti apa kan mestinya kan seperti itu. Tapi kan paling enggak kan BKPSDM kan punya banyak informasi yang nanti itu bisa disampaikan ke Pak Sekda bahwa kita itu memang butuh tim penilai analis kebijakan misalnya seperti itu. Monggo aja. Sebenarnya tuh saya tadi sampaikan kan sebenarnya syaratnya itu udah tahu ya. Jadi analis kebijakan di penilaiannya itu juga paling tinggi adalah analis kebijakan yang setara. Tapi karena kita ada media, kita coba ajukan yang media dulu. Gitu. Misalnya tuh tim penilai angka kredit yang apa ya? Yang belum sebetulnya bisa menilai lah, karena kan harus diklat dulu kan. Memang ada 5 orang atau 6 orang yang kita coba pilih agar pada saat mereka sudah lulus, mereka tuh bisa mulai bekerja gitu teman-temannya. Tapi kalau misalnya memungkinkan mungkin house training dengan 41 orang, ya nanti akan kita coba juga gitu loh. Akan kita coba. Tapi kan kita nggak tahu kuotanya itu kita mau tanya ke BPSDM, sementara BPSDM sendiri lagi koordinasi dengan LAN. Bukan, itu yang di kota Jogja kan sudah terbentuk. Yang ya, yang di kota Jogja juga kita juga semua orang kan disarankan ke sana, tapi nggak apa-apa. Saya kan tadi bersedia untuk koordinasi. Apa? Di BKPSDM Kota Jogja itu, BKPSDM Kota Magelang itu mencari informasi. Maksud saya seperti itu, karena BKPSDM Provinsi pun sudah ada terbentuk tim penilai pun, dia masih terus tanya sama Kota Jogja, karena saat ini dia masih revisi terus dengan kita kan mau menunda, artinya kan kita yang suka gitu loh maksud saya, dari BKPSDM Kota Kabupaten yang sudah ada apa kendalanya, bagaimana strateginya, terus kalau jenengan gimana pakainya Zoom atau mengirimkan atau seperti apa misalnya, betul kira-kira itu ini ditawarkan apa kita menunjuk atau bagaimana, kita bisa mencari informasi banyak yang sudah terbentuk masa itu. Jadi pastikan mereka ada kendala jadi atau kesulitan yang mungkin mereka bisa menceritakan kepada kita, apa sebenarnya begini aja pertama jalan supaya nanti ini prosesnya cepat dan pakai jalan tol begini gitu loh maksud saya itu, cari informasi sebanyak-banyaknya ya, di lewat jalur apapun ya akan kita coba ya, terus BPSDM juga akan kita jalan ke sana. Kalau memang belajar itu tanpa jalan juga kita sebenarnya udah punya kontak di sana juga gitu loh, kita juga udah punya dari BPSDM di sana juga. Mbak Vivi, kontaknya siapa Mbak yang di kota Jogja? Siapa nih? Mimin loh kok. Oh, Mimin apa siapa ya namanya Ri? Nanti lah, tapi prinsipnya lewat jalur manapun teman-teman bisa mencari jalur yang paling memungkinkan lah agar kita bisa bergerak seperti itu gitu. Kayak tadi Mbak Reta sama dari Capil ya terutama ya, dari Capil tuh ternyata sudah mulai bisa berbagi banyak dengan kita kan. Itu
Itu yang di sharing session ini mungkin bisa kita dapatkan lebih lah. Ini saya punya nomor kontaknya Pak Gunawan BKPP yang ada di Kabupaten. Ini Pak Gunawan ini oke. Ini menurut saya dia karena pelaku, jadi dia tahu. Terus memang sih Pak Gunawan ini memang menyarankan kalau dia ini ya, dia menyarankan memang kita ke Pak Sumayyanto. Jadi Pak Sumayyanto juga sama. Dia yang selalu hubungan telannya. Jadi Pak Gunawan ini tahu, tapi yang berkoordinasi dan segala itu yang secara teknis ya. Saya kira ya. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang mau dibagi. Sementara mungkin ada nih untuk admin registrasi itu saya persilakan di teman-teman Anjak untuk memilih di antara teman-teman Anjak sendiri siapa yang akan dipilih untuk menjadi adminnya yang bisa memperlancar pada saat lewat apa tuh namanya registrasi nomor induknya lah, seperti itu. Karena itu harus dari Anjaknya juga, nggak apa-apa. Nanti permohonannya kita bantu, nanti siapa yang ditunjuk, nanti permohonannya mungkin nanti ditandatangani oleh Pak Sekda atau Wali Kota PSDM. Mau Mbak ini ditunjuk aja sekarang biar Atau gini ya, karena kan nanti teman-teman kan akan apa ya? Akan tergabung dalam grup dulu ya. Nah nanti grup itu kan di share-nya mungkin lebih formulan. Nah nanti kita coba bikin grup, terus nanti teman-teman berdiskusi siapa yang bisa lah untuk bersedia untuk menjadi adminnya itu. Mbak Wiwi, gini aja deh. Dari hasil rapat ini kan belum ada penentuan untuk siapa nanti sekretariat atau tim penilai. Hasil rapat ini nanti kita rangkum disampaikan ke Pak Sek. Nanti alternatif apa saja? Karena itu kan yang pertama dan juga anggaran yang sekretariatnya nanti. Kalau sudah ada di Pak Sekda dan ke siapa sekretariatnya, kita minta sepakati. Atau kita sepakati di awal. Kalau saya daripada ping-pong terus gitu loh, enggak. Ini kan belum ada keputusan mau kemana sekretariatnya. Makanya tadi kan saya bilang sama Mbak Bibi untuk langsung gabung di Kota Jogja. Jadi kan nanti kan enak tuh berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Kota Jogja yang sudah terbentuk ini gitu kan. Ada beberapa yang bilang masuk ke Pak Jogja nanti seperti apa itu posisinya. Oke sudah sudah dengan bla 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 enak ya Pak satu bisa masuk kan. Masa kan kita harus bilang Terima kasih.
tak temenin enggak apa-apa.